Jadi kan di sini bab 2 tuh kayak mengenai CP, TP sama dan ATP. Ya. Nah, jadi sebenarnya CP itu kayak mana sih? CP itu kayak kemampuan yang perlu dicapai peserta didik itu pada kelas tertentu gitu. Nah, jadi misalnya di kelas 1 mata pelajaran pendidikan Pancasila. Nah, kita tuh bisa melihat capaian pembelajarannya itu dari beskap. Nah, jadi kita tuh harus sesuaiin capaian pembelajaran itu sama hasil akhirnya. Oh, jadi kayak CP itu keseluruhan dari hasil akhir dalam pembelajaran kayak gitu ya? Iya, yang mau dituju. Apa yang kayak mana? Apa yang perlu diraih gitu, nah, yang didapat gitu enggak sih? Kalau capaian pada fase tertentu kan. ya. Nah, dari CP itu kan masih bentuk paragraf umum, akhirnya dipecahkan jadi poin-poin yang disebut TP. Sebelum itu juga kita tuh bisa membaca CP yang efektif itu. Yang pertama tuh kita harus identifikasi konsep intinya. Habis itu yang kedua tuh kita identifikasi keterampilan proses. Habis itu yang ketiga identifikasi konteks penerapan. Lalu yang terakhir itu catat kata kerja dominan untuk membantu merumuskan TP. Jadi tuh kayak intinya tuh guru tuh mencari kata-kata kunci dari CP itu untuk membuat TP gitu. Iya. Kata-kata kunci. Nah, terus kayak TP ini kayak harus perlu kita kembangi lagi itu gak sih untuk bisa mencapai dari capaian tujuan pendidik tuh? KTP kan? TP. Dikembangi lagi. Kan Jadi misalkan yang kayak dari CP spesifik gitu ya. CP itu kan misalnya kan misalnya nih kayak, nah di yang bab 2 kita nih di sini kan kita kan ngambilnya tentang pendidikan Pancasila, maaf ya kan. Terus topik besar itu Pancasila. Nah, di sini kan kita ngambil dari CP kurikulum Kemendikdasmen itu mengenal bendera negara, lagu kebangsaan, simbol dan sila-sila Pancasila. Dalam lambang negara Garuda Pancasila dan simbol Pancasila beserta sila-sila Pancasila menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga. Nah, CP ini kan tidak boleh dirubah nih kalimatnya. Nah, nanti kita rubah kalimatnya tuh dikembangin di TP sih tadi Iya. Dia lebih spesifik, lebih rinci. lebih rinci. Nah, terus juga kayaknya dalam merumuskan TP tuh kayak ada urutan-urutannya juga kan? Iya. Nah, kalian tahu gak kayak urutan-urutannya kayak mana? Aku ada sih prinsip rumusan TP ya. Yang pertama tuh kayak verba operasionalnya tuh harus jelas dan sesuai dengan perkembangan sekolah dasar. Habis itu yang kedua tuh objek belajarnya tuh juga harus jelas. Yang ketiga kondisi dan konteks jelas. Yang keempat kriteria keberhasilannya juga jelas. Jadi semua tahapnya tuh harus benar-benar jelas gitu. Kalau misalnya dari kakak ada gak kayak mana cara merumuskan tujuan itu? Bahkan itu sama kayak rilis tadi sih yang aku tahu ya. Yang kayak tentang verba operasional itu harus jelas. Itu objek belajarnya tuh kayak harus apa sih, kondisi atau konteksnya itu harus terdefinisi. Dan itu kriteria keberhasilannya itu yang terukur gitu lah. Hampir sama dengan yang Kalau Elma? Yang mana ada sih? Ya sama lah, terstruktur gitu. Jadi kayak TP itu berarti pendidik tuh kayak cukup untuk merancang tujuan pembelajaran enggak sih? Kayak belum sampai kayak mana cara dari cara kerja dalam pembelajaran tuh kayak mana? dirancang dulu. Berarti dirancang dulu. Ya baru kayak sudah dirancang tuh kan ada butiran-butirannya tuh TP itu. Baru kayak rinci lagi gitu ya.
iya kayaknya kayak gitu sih. kayak dirinciin lagi menjadi butir-butir kompetensi gitu nah yang bisa diukur gitu nah. Jadi tuh TP itu juga biasanya ada 2 komponen utama. Itu kompetensi sama lingkup materi kayak yang pernah kita pelajarin semester 3 tuh nah. Nah, kompetensi itu kemampuan yang ditunjukkan siswa, misalnya tuh menjelaskan, menganalisis atau menceritakan gitu. Abis itu kalau lingkup materi itu konten inti yang dipelajari, misalnya tuh ada siklus air, persamaan linear ataupun yang lainnya gitu. Nah, misalkan kita sudah cari nih CP-nya tadi kan kita kan nyambinya pendidikan Pancasila, itu topiknya Pancasila. Sudah nih kan CP-nya. Nah, terus kita nulis TP-nya kan. Iya, TP poin besar. Nah, kalau misalnya sudah kayak itu sudah nulis nih TP-nya, berarti kita harus nurunin lagi ke ATP dak sih? Iya, ke ATP. ATP itu kan urutan tujuan pembelajaran yang menunjukkan progresi belajar dari prasyarat menuju capaian yang lebih kompleks. Habis itu juga supaya ATP itu ada bingung gitu, ada kriteria-kriteria yang harus kita perhatiin. Yang pertama tuh esensial. Esensial itu berfokus pada kompetensi kunci, tidak perlu semua detail dimasukkan, berarti yang poin-poin intinya baik. Habis itu yang kedua logis, urutan pembelajaran tuh harus masuk di akal. Misalnya tuh belajar penjumlahan dulu sebelum perkalian, tidak mungkin kan perkalian dulu tanpa tahu penjumlahan. Habis itu yang ketiga tuh tuntas, memastikan seluruh materi dalam satu fase itu selesai dibahas sebelum naik ke fase berikutnya. Misalnya dari fase A, kan fase A kan kelas 1 atau kelas 2, berarti materi yang di kelas 1 kelas 2 ini harus tuntas dulu sebelum dia masuk ke fase B. Habis itu yang keempat itu adaptif, tuh bisa disesuaikan dengan karakteristik siswa dan kondisi sekolah masing-masing. Jadi berarti ATP itu bisa kayak menyesuaikan lah kayak mana kondisi sekolah. Terus juga kayak dari CP, ATP sama ATP ini syaratnya tuh kayak boleh dilangkah-langkah gitu gak sih? Iya, harus diurutan. Nggak boleh melompat Iya. gitu. Kalau misalnya lagi melompat-lompat itu kayak nggak tercapai dak sih dari tujuan pembelajarannya lagi, malah lagi kayak apa ya? Kacau. Iya kayak kacau gitu nah jadinya. Apa ya? Kan ATP kan fungsinya tuh sebagai panduan guru dalam menyusun jadwal urutan materi dak sih, dari awal semester sampai akhir semester. Nah, prinsip menyusun ATP itu juga harus dari yang mudah ke sulit, habis itu dari yang konkret ke abstrak. Berarti kayak lots ke hots gitu Iya, ya. harus meningkat bukan turun gitu nah. Yang kayak kemarin Bu sering ngomong tuh gak sih kayak gak boleh menurunkan. Iya. Apa sih Jadi C? kalau kata itu kerja juga. boleh nggak? Yang kayak mana Bu? Kayak misalkan ini C2, udah tuh kalau ditekan jadi C2 dulu. Kayak ada kalau apa rata tuh sih masih kalau gitu, nah. kalau misalnya C2 gitu. Kalau turun nggak? Misalkan Kalau kalau turun turun jangan juga juga sih. Karena jadinya lots gitu. Kalau bisa hots kan. biar waktu ujian anak tuh jadinya nggak ini kan. Iya kayak bisa jawab gitu nah. Habis itu kayak yang dibilang Naila tuh nah, tidak boleh lompat-lompat, harus Iya. urut. Heeh. Terus juga kan kemarin dibahas kan kayak mengenai taksonomi. Iya, Taksonomi belum sama Solo dak. Iya. Belum sama Solo. Kalau taksonomi Solo tuh bisa itu loh, lebih digunain ke mata pelajaran IPAS gak sih? Lebih apa ya? Apa ya ibu
lebih enak sih Iya, kalau di yang anunya. di apa gitu. Soalnya kan di taksonomi itu kan cuma ada unistruktural, multistruktural, relasional sama abstrak dah. Kalau di taksonomi Belum. itu unistruktural tuh C1, Iya. multistruktural C2, C2, relasional C3, C4, abstrak C5, C6. jadi sebenarnya sama baik sih, Iya. tapi tergantung juga kayak kebutuhannya nih, kita nak ngambil mapel apa kan. Kalau misalnya kayak mapel IPAS kayak lebih disarankan taksonomi Solo, tapi kalau misalnya yang lain juga nak pakai taksonomi Solo itu gak apa-apa gitu nah, tidak ada yang melarang juga sih. Yang apa sih yang lebih bisa anak dapat lah. Iya, kayak ya udah sesuai lah yang mana mudah gitu nah. Menyesuaikan anak kan, kemampuan anak itu. Dan yang kitanya juga tahu gitu nah. Iya, Jangan iya. kita ngebuat tapi kita tak ngerti gitu. Sebenarnya kita tuh harus pertama dari CP tuh mencapai tujuan akhir, itu sih intinya mencapai tujuan. Iya, Kita tuh sama harus tujuan aku. tujuan akhir itu ngapo gitu nah. Iya. Anak tuh harus ngapo gitu. Kalau misalnya kita tujuan akhirnya nggak tahu ngapo kan, kayak cuma asal-asalan deh, ya percuma juga gitu nah nulis CP, TP, ATP kan. Itu apa ke komponen penting TP itu tuh ada ABCD. A itu audiens peserta didik, B itu behavior, itu kompetensi atau kata kerja operasional kayak menganalisis, menciptakan, menjelaskan. Habis itu C itu konten, materi atau ilmu, pengetahuan yang intinya. Habis itu kalau D itu degree atau kriteria, tingkat keberhasilan yang diharapkan. Berarti sama beda sih dengan yang MK itu kan, ada ABCD juga ada sih yang Yang kemana? PWI. iya kan ada iya ada sih ada yang ABC D lupa aku, tapi Di semester ini. iya Magang nggak? ada lupa. Nah itu sih itu Iya, dulu sama ya. iya kan komponennya Berarti supaya yang tuh bagaimana? Ada semua enggak? asli nggak tahu aku lupa dia TP-nya tuh udah sekedar copy paste dari Pengembangan kurikulum nggak? dari buku yo gitu. Apalagi ya setiap balik lagi ke CP lah dak. Iya. Setiap CP itu biasanya dibagi ke dalam beberapa elemen gitu. Nah guru tuh harus memastikan tujuan pembelajaran yang disusun mencakup semua elemen. Contoh elemen dalam beberapa mapel itu misalnya bahasa Indonesia, keterampilannya itu menyimak, membaca, Menulis berbicara, menyimak, membaca dan memirsa, berbicara dan mempresentasikan, sama menulis. Kalau matematika itu materinya ada bilangan, aljabar, pengukuran dan lain-lain. Habis itu kalau IPA tuh pemahaman IPAS sama keterampilan proses. Jadi itu kayak elemen dari setiap CP. Harus dimasukin ke dalam TP. Apa namanya? Boleh gak sih kita merubah urutan ATP di tengah tahun ajaran? Boleh gak? Misalnya nih kan kita udah ngebuat ATP nih di awal pembelajarannya, urutannya nih ini. Habis tuh di tengah semester kita tuh kayak mau ngubah nih ATP apa gitu. Nah bisa gak ya? Menurut aku sih bisa ya, karena ATP itu fleksibel. Jadi kalau guru merasa siswa itu belum siap atau ada situasi tertentu di sekolah, itu tuh urutan TP itu boleh digeser sesuai kebutuhan. Lihat kebutuhan siswa yang lagi, misalkan kesulitan
misalnya sesuatu kesulitan gitu, iya di pertengahan pembelajaran gitu kan. ulang susun lagi biar semuanya paham gitu ya. Kayak mana? Bukan diulang sih, lebih ke Revisi. Revisi kan harus Ya, diulang sama iya ya? sih. Iya Iya sih. karena memang menurut aku sih ATP itu fleksibel ya. Tapi itu tetap ada sih, harus terstruktur walaupun agak direvisi dikit gitu, nah tidak sesuai sama ATP-nya pas awal semester gitu. Jadi kayak dirubah-rubah dikit deh gitu. Iya. Yang Disesuaikan gitu nah. Kalau misalnya diulang semuanya kayak Ulang dari awal. Ulang dari awal belajarnya, ulang dari dasar. Salah ya tidak dasar. mungkin juga dak sih. Kalau tapi itu menurut misalnya aku ya, menurut kalian gimana? Mungkin Menurutmu Nay? bisa juga. kalau aku sih kayak dari cara ngajarnya kali dah yang dirubah, kayak ATP-nya tuh tetap, tapi itu misalnya nih ada siswa yang bikin hambatan kan lagi nih. Nah itu tuh mungkin kayak gitu tuh mungkin dari strategi ngajarnya ataupun yo kayak cara kita tuh ngajar ke siswa tuh lah yang bikin hambatan tuh kayak tuh kita cari gitu lah solusinya untuk bisa terpecahkan lah hambatan ini tadi. Berarti bukan TP-nya yang direvisi, tapi itu ya Cara ngajar. Cara ngajarnya. Kalau Caca sama tenaga sih. berarti kurang lebih bisa lah ya, tapi harus tetap disesuaikan sama Sesuai kondisi. kondisi Iya. siswa. Nah sekarang kita kan sudah buat nih Yes. lampiran bab 2. Gimana tadi sumber yang kita ambil itu dari kurikulum Kemendikbudristek. Ya, desktop nomor 46 dah. Mapel yang kita ambil tuh pendidikan Pancasila dengan topik Pancasila. Untuk fase A. Fase apa satu? CP-nya itu mengenal bendera negara, lagu kebangsaan, simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara, Garuda Pancasila dan simbol Pancasila beserta sila-sila Pancasila, menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga. Terus dari CP-nya itu kita dapat ekstrak kata kuncinya itu ada tiga konsep inti sih. Yang pertama itu ada mengenal bendera negara, lagu kebangsaan, simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Yang kedua itu menjelaskan simbol Pancasila beserta sila-sila Pancasila. Terakhir menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga. Lalu ada keterampilan proses itu kan, atau proses berpikir. Yang pertama itu ada mengidentifikasi simbol-simbol sila Pancasila dalam lambang negara. Lalu ada menceritakan hubungan antara simbol dan sila-sila Pancasila. Lalu mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada konteks penerapan atau indikasi transfer. Jadi dalam lingkungan keluarga itu siswa itu menerapkan sikap jujur, gotong royong atau saling menghormati. Lalu kalau dalam identitas nasional, siswa itu harus mengenali dan menghormati bendera serta lagu kebangsaan di sekolah atau acara resmi. Lalu ada verba dominan pada CP, yaitu mengenal, menjelaskan atau menyebutkan, lalu menerapkan. Lagi. Nah tadi kan kayak sudah dibahas sih sama Caca tentang CP. Nah dari CP itu kita turunkan menjadi TP. Nah di sini kan kita kan sudah ada nih nulis ada 3 TP. Nah yang pertama tuh peserta didik mampu mengenal identitas negara Indonesia mengenai bendera dan lagu kebangsaan. Nah sebenarnya ini tujuan pembelajaran kita pengen kayak mana? Kayak berarti harus mengenal gitu. Iya, Mengenal siswanya identitas tuh. negara. Iya. Karena kan ini kita kelas 1 dah. Iya. Kelas 1 kan masih masa transisi dari PAUD ke SD. Jadi kadang tuh mereka lebih suka bermain gitu nah. Jadi kita harus
belajar ngenalin ke mereka ini loh identitas negara kita, ini kayak gini bendera negara kita, terus ini lagu kebangsaan kita gitu lah. Di situ kan juga kita ngambil indikator yang pertama tuh peserta didik dapat mengidentifikasi warna bendera negara Indonesia. Nah kelas 1 kan pasti kayak dia ingin tahunya tuh tinggi dah pasti kayak kita ngajar kita tampilin tuh misalnya bendera Indonesia warnanya merah putih ini kayak gini kan biar orang tuh tahu bendera negara kebangsaan Indonesia tuh warnanya apa. Jangan kayak dasar-dasarnya dulu jangan kayak sudah SD tapi tidak tahu nih bendera negara kita apa kan. Sama juga arti warnanya mungkin enggak sih, karena kan masih aktif-aktifnya. Dia nanya kayak gini, arti ada enggak Bu artinya? Nah, mungkin Merah, lebih kayak ini sih, apa? Bu, kenapa warnanya merah? Kenapa warnanya warna putih? putih. Kenapa enggak warna yang lain kayak bendera-bendera lain gitu Kayak nggak sih? memancing keinginan tahu mereka lah kan dari situ. Terus juga yang indikator kedua tuh peserta didik dapat menghafal lagu kebangsaan Indonesia. Nah ini sih sebenarnya wajib deh Iya, masa kita wajib. sebagai Senin. warga negara Indonesia tidak bisa Minimal menghafal satu lagu stanza. kebangsaan. Kalau dari setiga satu. Nah dari kelas 1 inilah kita diajari nih kan kayak cara menghafal. Lebih kayak misalnya nih tiap pagi orang tuh disetelin lagu kebangsaan. Itu lama-kelamaan sebelum mulai pelajaran secara Nempel tidak aja langsung orang tuh bakal lengket gitu ya kan bakal Nempel lengket kan. dengan lagu kebangsaan tanpa menghafal. Kadang ada anak tuh kan yang suka visual audio gitu kan. Nah jadi dengan dia dengar dia setiap hari selama kelamaan tuh kayak bakal lengket dewek kan tanpa perlu dihafal. Itu bagus sih kalau emang tiap pagi tuh dinyanyiin dulu. Ditambah juga kan Kelas. setiap hari Senin upacara. Ada mungkin kan enggak nyanyiin lagu kebangsaan. Iya. Terus ada TP yang kedua dari pecahan CP tadi, yaitu peserta didik mampu menjelaskan hubungan antara simbol dan bunyi sila-sila Pancasila. Jadi peserta didik ini tujuan pembelajarannya ini agar peserta didik Bisa gak sih kayak bisa. bisa tahu Bisa gitu jelaskan. hubungan antara simbol sama bunyi sila-sila sila-sila Pancasila. Pancasila. Kayak pertama tuh kayak kita tuh harus ngejelasin lah dulu ke anak tuh sila-sila Pancasila tuh ada 5. Pertama ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya Kedua apa, simbolnya apa, kemanusiaan yang dalam beradab tuh apa lambangnya gitu. Kadang tuh sering artinya. gak sih ketukar-tukar Iya. yang sila ketiga apa keempat tuh yang kepala banteng sama apa sih? Iya, 3 sama 4. 3 sama 4 apa? Ini Kepala dah banteng sama pohon beringin. beringin. Nah itu kan Kadang sering ketukar ketukar gak satuan sih? kan. Dulu kayaknya pernah aku ketukar. Iya. SD. Makanya kayak kita tuh harus memfokuskan nian ini nih karena ini penting karena soalnya di zaman sekarang tuh jangankan anak SD yang kuliah tuh kadang Iya, lupa gitu nah lupa. Pancasila Pancasila tuh yang lambangnya baik. apa, Bye. tukar Karena tadi tuh gitu kan. tidak ada kayak mana ya asal we gitu nah. Makanya kan di setiap di sekolah-sekolah tuh biasanya di belakang atau di depan tuh kan ada Garuda Pancasila. ya Kan kayak ya udah ditempel deh di kelas gitu kan tidak ada dibaca ataupun dipahami. Nah sedangkan kita ngambil konteks nih bukan sekedar ditempel deh di kelas tapi kayak Tapi kita harus kita terapin ke anak tuh kayak mana nah. Dan ada 2 indikator. Yang pertama, peserta didik dapat mengkategorikan arti simbol dari tiap sila-sila Pancasila tadi. Iya. Sudah jelas ada. Ya. Yang kedua, peserta didik dapat mengurutkan bunyi dan sila-sila Pancasila. Biar gak Gak ketukar-tukar. Balik. Sedangkan ada gak sih yang kita lihat best sendiri di TikTok kadang kan masih ada gak sih yang satunya Iya. kebalik-balik, bahkan malah salah semua lagi, bukan kebalik-balik. Kalimatnya yang salah. Kalimat dari Pancasila tuh salah. Banyak. Nggak tahu sih kesalahan itu dari mana, tapi kok Karena kan kayak orang tuh kayak nganggap sepele gitu nah. Apalah Pancasila gitu nah, cuma ada 25 tapi pas dites nggak udah tahu nggak semua. Padahal itu kan landasan pertama ya. Iya, Pancasila. Terus yang ketiga
rumusan TP-nya yaitu peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga. Nah, tadi kan yang aku bilang tadi, di sini tujuan kita tuh bukan sekedar menghafal ataupun kayak sekedar tahu anak tuh, tapi kita harus terapin nilai-nilai Pancasila tadi itu Kehidupan sehari-hari. di kehidupan sehari, di maupun di sekolah, di keluarga, masyarakat. Indikatornya peserta didik dapat membangun nilai kejujuran dan kerjasama di rumah. Nah, di sini kan kita bisa tahu nih anak tuh bakal nerapin apa tidak. Sebenarnya bukan di rumah baik sih, dah. Di mana-mana baik, tapi kebetulan kita ngambilnya di lingkungan keluarga. Nah, kita kan bakal tahu tuh keseharian siswa. Kan sedangkan guru tuh juga tidak 100% bisa ngelihat Menyimpulkan bahwa melihatlah karakter siswa tuh kayak mana. Kita kan cuma taunya di sekolah, di rumah kan orang tua kan yang lagi yang membimbing dia. Kita kan tidak tahu nih misalnya anak tuh kayak mana di rumah, apa kayak sering bohong gitu atau apa. iya sih, karena kan kayak pendidikan awal tuh kan ya kan di rumah dah sih. Dari awal tuh anak tuh emang harus sudah kita tanamin harus jujur dimanapun dan kapanpun itu, jadi dia bakal kebawa dengan sifat-sifat yang baiknya pas dia udah besar gitu. Nah, jadi orang nilai ih anak ini kayak gini loh gitu. Nah, tapi tuh kadang bingung juga sih, nggak tahu lah ya kayak ini tuh jujur apa enggak gitu. Nah, kadang kan masih itu dah sih, ada beberapa orang yang kayak gitu. Nah, Terus juga kerjasama di rumah, ayo kayak bantu-bantu bersih rumah gitu kan. kayak Nah, di sini juga kayak kita tuh perlu di sini peran orang tua sih di tujuan pembelajaran yang ketiga nih, ya kan? karena Iya. di lingkungan rumah nggak sih. Heeh. keluarga. Jadi kayak kita harus ada kerjasama dengan orang tua. Bisa bikin tiket misalnya, Iya. tiket di rumah ini Jadi bisa kayak gini. sebenarnya untuk anak kelas 1 tuh bukan sekedar kayak cuma bisa baca ataupun paham materi, tapi untuk dia hidup gitu lah, untuk dia bisa bekal Diterapkan lah dan tidak kehidupan sehari-hari itu juga harus bisa gitu lah, kayak sekedar nggak usah lah masak kan kayak itu Iya, ya, misalnya ada kayak emaknya masak, dia kayak bantu nyuci sayur gitu kan. Nah, itu beresin buku bisa dia mungkin kan. untuk tanggung jawab dianya dulu sih. Dari hal-hal kecil lagi. Jatuh Belajar dari biasa. hal kecil. iya kan itu kan menjadi kebiasaan nggak. Jadi ini kan ngajarin ini tuh bukan hanya untuk dipelajari, tapi agar anak tuh Bisa menerapkan Oh. kehidupan. Itu yang kedua, peserta didik dapat mendokumentasikan kegiatan nilai Pancasila di rumah. Nah, ini tadi kan sudah dijelasin perlu adanya peran orang tua. Nah, kita sebagai guru harus tahu dong faktanya, ya kan? Perlu bukti yang dimana bukti itu mendokumentasikan kegiatan anak tersebut, ya kan? Di sini juga kita perlu partisipasi dengan orang tua, ya kan? Misalnya anaknya lagi ngerjain tugas atau apapun itu bolehlah didokumentasiin. Habis itu ketika kita minta dokumentasinya tuh ada gitu dan itu nyata. Kalau TP-nya udah ada sih? TP-nya udah. Udah. Sekarang mengenai urutan ATP. Nah, urutan ATP tadi kan sudah dijelasin tuh. TP pertama, peserta didik mampu mengenal identitas negara Indonesia, mengenai bendera dan lagu kebangsaan. TP keduanya, peserta didik mampu menjelaskan hubungan antara simbol dengan bunyi sila-sila Pancasila. TP ketiganya, peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga. Nah, terus Adapun alasan urutan dari TP 1, 2, dan 3 itu karena berdasarkan prinsip scaffolding dimulai dari pengenalan identitas dasar negara sebagai fondasi kognitif. Selanjutnya, peserta didik diajak memahami hubungan simbol dan makna sila Pancasila. Itu di TP 2 untuk memperdalam pemahaman konsep.
Alur terakhir dengan penerapan nilai-nilai tersebut dalam perilaku nyata di lingkungan keluarga itu TP3 sebagai bentuk perwujudan hasil belajar yang konkret. Nah, kita kan juga sekarang nih kayak mana ya, konsep belajar deep learning enggak sih? Nah, dari deep learning itu ada titik elaborasi. Yang pertama itu peserta didik itu mendiskusikan kaitan antara warna bendera merah putih dengan simbol-simbol keberanian dan kesucian. Itu di TP yang pertama. Habis itu yang kedua, peserta didik itu membandingkan makna simbol sila keempat, kepala banteng, dengan sila kelima, padi dan kapas, dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Nah ini kan kayak sudah yang kita bilang tadi gak sih, bakal siswa tuh kayak bakal penasaran kayak tadi arti-arti secara tidak langsung orang tuh menanyakan arti dari bendera tersebut kan. Iya, walaupun kayak ini kenapa warna gini, kenapa ada pink misalkan. Iya. Jadi tuh kan dari pertanyaan-pertanyaan mereka tuh udah nerapin prinsip deep learning gitu, nah pelajaran yang mendalam. Jadi bermakna sama mereka gitu. Nah harus konkret juga sih, kayak harus nunjukin benderanya misalnya dalam proyektor baik gitu kan. Ini bendera, tapi kan di dalam kelas tuh ada gak sih bendera, tinggal nunjukin ini lah benderanya gitu. Kelas aku ada. Rata-rata Terus kayak ini kan membandingkan simbol-simbol yang ada dengan kehidupan masyarakat. Nah ini kan bisa karena ya namanya untuk anak kelas 1 dah ya, kita tuh harus mengkaitkan materi ini nih dengan kehidupan dia, dengan kehidupan sehari-harinya. Misalnya kayak lambang bintang itu kan untuk ketuhanan yang Maha Esa. Nah berarti apa sih kegiatan dia sehari-hari, ibadah gitu kan. Kode Islam. Nah jadi itu bisa sih kayak misalnya ketuhanan Maha Esa gitu kan, kayak kalian kalau ini tuh ngapain sih sehari-harinya, kan bisa tuh kita jadi pertanyaan tematik untuk anak-anak tuh. Terus menurut aku habis itu ada titik refleksi atau metakognisi. Yang pertama itu peserta didik menghayati saat menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk rasa cinta tanah air. Habis itu yang kedua, peserta didik mengevaluasi kendala yang dihadapi saat mencoba menerapkan nilai kerjasama di rumah dan mencari solusinya. Nah, peserta didik tuh kita harus nerapin gitu nah ke mereka, harus ngasih tahu kalau kita tuh waktu nyanyiin Indonesia Raya tuh tidak boleh sambil ngobrol, sambil main gitu. Nah, harus kayak dalam posisi hikmat sebagai tanda kita itu menghormati dan sama lawan gitu sih. Karena kayak kalau ditengok dari dulu sampai sekarang tuh malah kayak lebih berkurang enggak ya? Iya, kayak lebih ya udahlah gitu nah. Cuman formalitas gitu gitu. Padahal kalau dulu tuh pas upacara menghidupkan cipta tuh kayak benar-benar kita tuh kita nyanyi semua ya. Iya kayak memang benar-benar berdoa gitu nah. Kayak aku beda sih. Aku tuh dulu waktu SD, SMP tuh aku benar-benar masih berdoa gitu, kayak aku kayak menghargai gitu jasa pahlawan. Bener real gitu kan. Kayak mengheningkan cipta dimulai gitu dari sini. Ini kadang nunduk tuh bukan sekarang nunduk tapi ngomong gitu kan. Nunduk tapi melamun sambil kayak ngegel-ngegel kawan, bangga kawan. Kalau dulu aku benar-benar kayak memang menghargai jasa pahlawan. Aku memang benar-benar kayak ngomong kayak terima kasih pahlawan. Aku juga loh nah. Kayak gitu. Aku kira tuh kayak bakal aku gay gitu atau ternyata memang kayak gitu. Terus pas SMA nah itulah pengaruh kayak, lingkungan tuh memang. Iya kadang kayak kok orang nih pada ndak ada ini sih, ndak ada mengheningkan cipta, kan mengheningkan cipta juga cuma formalitas. Jadi aku ditebak-bawa kan. Nah, jadi kayak makin lama tuh makin miss jadi miss kok. Habis itu juga kita tuh harus tahu gitu apa kendala dari siswa tuh saat nerapin
nilai-nilai Pancasila tuh, misalnya dia mau nerapin apa ya, Ketuhanan yang Maha Esa coba. iya ketuhanan yang Maha Esa kan, bisa kan beribadah tuh kan bisa dari mana-mana dah sih. Nah dia tuh kayak sulit gitu nah nerapinnya, jadi kita tuh perlu evaluasi kenapa sih bisa kayak gini, apa kendalanya gitu. Nah jadi kita ngasih solusi juga sama dia biar bisa nerapin prinsipnya tuh di dalam rumah. Kalau menurut aku sih itu ya. Kalau beda Sorry Cak. Menurut aku dalam Pancasila yang sila kedua ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Misalkan misalnya anak kecil ya, pilih kasih dengan temannya, paham nggak sih? Kayak ada yang teman dekat dia, kayak aku mau dengan yang ini aja. Kalau kau kawan yang ini aku udah mau kawan Iya, itu. kayak misalnya nih kita nih kayak lagi di kelas nih, korban ya Cak. aduh sedihnya di kelompok gitu kan, karena ada kawan pembagian kelompok tuh kayak gimana ngomongnya ya, kayak aku dengan yang ini aja gitu loh, ini gak usah gitu loh. Iya, Mungkin tahu-tahu. dia juga Kayak ngerasa mau sudah menerapkan nyaman supaya, gak sih. tapi kan itu kan dampaknya nggak bagus ya menurutku ya, jadi tuh kayak semua tuh harus adil Kadang kan- sama gitu. kadang kan juga ada dah sih, misalnya nih aku lagi berantem sama Caca, habis itu Caca ini mau kawanan sama Naila lah, terus aku nih bilang kayak gini, kalau kau kawanan sama dia aku udah mau kawanan sama kau, kan kayak gitu ya prosesnya ada sih. Padahal tuh Pengalaman. Pelaku atau korban? padahal tuh kan apa namanya, semua sama baik kan, mau kawan sama Tapi siapapun. untuk untuk anak kecil dia udah mikir kayak Iya. gitu. Nah, yang Ya, dia tahu namanya juga udah, anak kecil ya. ya udah usah kawanin, maksudnya kawanin Maksudnya aku kalau mau aku udah mau juga. Banyak kayak gitu emang. Ya, selanjutnya ada titik transfer. Yang pertama itu mengidentifikasi penggunaan warna merah dan putih pada benda-benda lain di sekitar sekolah sebagai identitas bangsa. Ini kayak misalnya ngecat dinding gitu loh di sekolah, biasanya kan di hari kemerdekaan Oh kan iya ada dekor gitu lah sih, iya. lomba dekor per kelas warnain gitu. merah putih gitu. Ada artinya lah warna-warna itu. dah. Ada makna. Yang kedua, mempraktikkan sikap hormat dan santun, nilai Pancasila saat bertemu dengan tetangga atau orang baru di lingkungan sekitar. Menyapa. Kayak 3S. Salam, senyum, senyum, salam sapa dah. Senyum, Salam salam, sapa. Nah, ini nih kan sebenarnya basic manner ya. Iya sih. Basic Basic manner. manner. Dari pola didik orang tua juga. Mm-mm. Balik lagi ke orang tua. Bisa kayak gini sih, kalau misalnya di SD tuh pagi-pagi pas datang anak tuh pasti salaman kan sama Iya, gurunya. sekarang nggak ada lagi kayak Sekarang Kayak jarang gitu, sih, jarang jarang. sih ada yang kayak gitu, tapi masih ada, Masih tapi jarang. jarang. Nah, dengan kayak gitu kan bisa tuh secara tidak langsung melatih siswa tuh kan kayak dia, oh dengan orang tua tuh harus salam, Harus hormat. harus hormat. Hormatnya bukan hormat itu sih, lebih kayak iya orang kayak gini ya, Iya, bukan bukan. kayak tapi menghargai ya. menghargai orang yang lebih muda dan menyayangi orang yang lebih salah Menghargai orang yang lebih tua dan menyayangi menyayangi orang yang lebih muda. Terus misalnya kayak teman sebaya gitu kan, kayak harus dikawani semuanya, kalau misalnya lewat tuh senyum gitu lah. Jangan pulau sini-sini. Iya, sini-sini. Jangan membeda-bedakan, kayak misalnya Tapi- kayak rasnya beda. Jangan geng-geng ya guys. tapi kadang mata tidak bisa dikondisikan, teman-teman. Ya kalau nggak ini sih. Tidak sengaja. Nggak sefrekuensi kan. Terus di sini juga ada isi dari TP sih ya. Yang Iya. pertama TP1 tuh pertama ada aktivitas inti, yang dimana peserta didik itu melakukan
observasi langsung terhadap bendera merah putih dan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan sikap hormat, serta peserta didik terlibat dalam permainan menyusun potongan lirik lagu secara berkelompok. Nah, jadi ada yang tahu nggak maksud ini kayak mana? Kayak kita tuh nengok langsung gitu bendera merah putih itu kayak mana. Habis tuh lagu kita tuh dengar langsung juga lagu Indonesia Kayak Raya kita kayak gini loh, mengajarkan gitu. anak tuh kalau misalnya ada lagu kebangsaan nih, itu kayak jangan main-main gitu. Nah, kadang kan sekarang kan ada nggak sih yang peraturan, aku udah tahu sih sekarang masih berlaku apa tidak, tapi dulu pas ada lagu kebangsaan tuh misal jam-jam berapa gitu tuh harus tegak nggak sih, berdiri kan, Sekarang masih ada. dengan apa sih, tangan di kepala di dada kan, kalau nggak salah ya. Itu waktu pas aku SMP sih kayaknya. Aku waktu SMA sih, kayak misalkan sebelum pembelajaran dimulai itu Aku pagi-pagi kan, kalau Aku sudah sebelum- disetel lagu, kalau kita lagi Telat. jalan dari gerbang tuh harus berhenti. Berhenti. Ada juga ada yang kayak gini sambil nyanyi. Jujur parah. Sekolah aku nggak ada. Tapi Oh iya, Nggak ada. nah, berarti ini aku ada di ciri-ciri sekolah aku ada, sekolah. tapi kayak gitulah namanya anak SMA ada sih kayak dia nyanyi kadang kayak ngerjain tugas malah di dalam kelas tuh, bukan malah nyanyi gitu. Nah sebenarnya itu tidak baik sih, tapi ya bagaimana, Kayak langsung berhenti kan aktivitas apapun, Iya. langsung tegak hormat kan. Dan sebenarnya itu tuh bagus sih kalau misalnya diterapkan memang benar ya. Tapi Kalau itu tuh kemarin mereka kayak gitu karena ada guru piketnya aja di depan gitu. Iya, Karena iya, kalau iya, nggak ada pokoknya guru dia piket, cuma formalitas. iya kan. formalitas. Sebenarnya Bukan itu dari tuh diri dia sendiri. Iya, harus Oh, berkesadaran makanya- juga, kesadaran diri. Makanya kayak kita tuh terapin lah ini dari kelas 1 kayak biar langsung dari kecil. nyampe ke jati dirinya kan. Kita harus bibitnya harus bagus gitu. Heeh. Bukan dari SD. Iya, di SD kan pembelajaran dasar yang menentukan sikap kita ke depannya kayak mana. Nah, terus juga ada asesmen yang dimana lembar kerja itu mengenai mewarnai bendera yang menunjukkan ketepatan posisi warna merah dan putih, dan hasil observasi guru saat peserta didik mempraktikkan cara menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dengan nada dan lirik yang benar. Nah, Jangan pula benderanya putih di atas, merah di bawah. iya. ada gak sih? Pernah kerja. Itu bendera lain, Ada. negara lain ada. Nggak, tapi kan kadang juga pas Kita nggak kalau sengaja. lebaran tuh nggak sengaja Oh, kebalik iya. gitu kan. Terus ada resikonya itu. Nah berarti kalau kayak gitu kan anak-anak jadi tahu gitu kalau itu salah. Nah, langsung kayak bilang Jadi, terbalik terbalik. Lanjut aja. Terus ada resiko, dimana tuh resikonya tuh peserta didik itu mungkin belum hafal sebuah lirik. Iya. Karena kan agak panjang tuh sebenarnya. Makanya aku tadi tuh kalau misalnya kita biasain anak tuh tiap hari dengar, pasti lama-lama hafal. Walaupun nggak sepanjang apapun lirik tuh bakal hafal sih. Secara tidak sengaja. Terus diferensiasi itu menyediakan bantuan teks lirik besar di depan kelas. Nah ini mungkin bisa kalau misalnya di kelas ada TV, Proyektor. Enggak, Atau TV. ada juga TV. Ada yang Smart ada TV, Smart TV. Tapi tergantung lagi lah. Ah, Itu pandai-pandai gurunya lah lagi ya untuk media konsep yang ada di kelas. Habis itu dari TP keduanya itu aktivitas intinya itu peserta didik mengeksplorasi hubungan makna melalui permainan, memasangkan kartu simbol gambar dengan bunyi sila yang sesuai. Peserta didik juga berdiskusi dalam kelompok kecil untuk menceritakan satu contoh perilaku yang mencerminkan simbol sila yang terpilih. Habis itu ada asesmen atau buktinya itu Itu langsung dari hasil pemasangan kartu simbol dan bunyi sila yang tepat pada lembar aktivitas, rekaman penjelasan lisan singkat dari peserta didik mengenai alasan sebuah gambar menjadi simbol sila tertentu. Lalu risikonya peserta didik tertukar antara simbol sila ke-4 dan 5. Diferensiasinya menggunakan media gambar timbul atau warna yang lebih kontras
untuk membantu pemahaman visual peserta didik. Lalu di TP ketiga itu peserta didik melakukan aktivitas membantu orang tua atau berbagi dengan saudara. Asesmennya itu adalah file dokumentasi kayak bentuk foto atau video yang menunjukkan interaksi nyata peserta didik dalam menerapkan nilai Pancasila di rumah. Lalu ada daftar checklist aktivitas di rumah yang divalidasi oleh orang tua. Nah, jadi sebenarnya inti yang kita pengen di TP2 sama TP3 ini, yang pertama, yang di TP2 tuh kita bikin tugas kayak LKPD gitu, kayak berupa permainan, tidak Iya. sih? Iya. Kartu itu kan. Kartu simbol. Nah, di situ bisa lah tuh ketahuan kalau misalnya ada yang salah ada tidak. Terus yang di TP3 itulah tadi kita sudah jelasin kan di awal, kayak ini nih lebih berfokus pada kegiatan yang di rumah dan dengan kolaborasi dengan orang tua. Makanya butuh dokumentasinya kan. Jadi orang tua tuh bisa ngechecklist aktivitas-aktivitas yang dia lakuin di dalam rumah. Nah, terus tadi dari semuanya dapatlah masalah yang ditangani itu peserta didik masih kesulitan menghubungkan simbol-simbol Pancasila dengan tindakan nyata di kehidupan sehari-hari dan cenderung hanya menghafal tanpa memahami maknanya dalam lingkungan terdekat. Terus dari produk akhirnya, yang pertama ada modul ajar yang mengintegrasikan dari TP1, 2 sampai 3. Terus ada LKPD berbasis aktivitas mewarnai tadi sama memasangkan simbol. Yang ketiga, instrumen asesmen rubrik, observasi perilaku dan checklist kegiatan di rumah, dan media pembelajaran, kartu simbol dan video lagu kebangsaan. Adapun batasan ruang lingkup yang dikerjakan itu identifikasi identitas negara berupa bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya. Hubungan simbol sila Pancasila dengan bunyi sila-silanya. Penerapan nilai Pancasila dalam lingkup gotong royong di rumah dan sikap hormat di sekolah. Pembuatan dokumentasi aktivitas. Yang tidak dikerjakan itu sejarah mendalam mengenai proses perumusan Pancasila dalam lingkup bernegara yang kompleks atau politik praktis. Lalu ada rencana buku micro teaching, yaitu pertama pembukaan menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan sifat hikmat dan apersepsi mengenai bendera. Lalu di intinya itu ada simulasi penggunaan kartu simbol dan bunyi sila Pancasila secara interaktif. Lalu ada asesmen informatif, yaitu cara guru memberikan umpan balik saat siswa mencoba menceritakan perilaku baik di rumah. Lalu ada diferensiasinya, yaitu di mana menunjukkan cara membantu siswa yang kesulitan menghafal lirik lagu atau membedakan simbol-simbol. Jadi intinya dari bab 2 ini kita pengen tujuan akhir pembelajaran ini ketemu. Anak tuh tahu dulu deh yo. Lagu Masan Meno, lambang-lambangnya, sila-sila, bendera, pokok semua lah. Harus tahu dulu, anak tuh harus paham. Terus lagi sudah paham, anak tuh bakal ingat ya kan. Nah, dengan ingat tuh kita tidak sampai dengan ingat baik kan di dalam otak. Nah, kita terapin lagi ke kehidupan sehari-hari. Nah, di rumah. Jadi kayak memang benar-benar tujuan akhirnya itu anak tuh tadi itu kita harus ngambil jati diri itu memang sudah tertanam kan dengan Pancasila ini tadi, bukan sekedar kayak menghafal atau apa. Sama juga dari hasil nih kita tadi kata kunci CP tuh yang paling nentuin gitu arah desain kita, arah pembuatan, pokoknya arah desainnya tuh sehingga kompetensi dan karakter, karena desain tuh harus fokus pada apa yang bisa dilakukan siswa, bukan hanya apa yang diketahui. Kayak yang tadi kan harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila di dalam rumah. Jadi kan benar-benar yang dilakukan siswa di kehidupan sehari-harinya, tidak cuman kayak tahu baik tanpa ngelakuin. Sebenarnya itu sih. Ini kan juga bertujuan itu kayak mempertajam kriteria rubrik asesmen dan memastikan
setiap aktivitas pembelajaran itu merangsang kemampuan berpikir kritis dari anak tersebut kan. Ya, jadi itu sih kayak kita tuh harus menanamkan ke anak dulu, harus apa ya, paham gitulah. tapi tidak sekadar paham Bukan sekedar Tapi paham, tapi diterapkan. kayak diterapkan juga, kayak bukan sekadar formalitas. Iya. Itu sih yang diharapkannya. Jadi anak tuh ingat sampai besar lah, kan ada kan ingatnya cuma di waktu kecil baik kan, banyak tuh dulu SD kita apa, misalnya ada anak nih SD-nya hafal Pancasila, SMA-nya udah lupa karena apa, karena enggak kayak di itu ini ke apa sih kehidupan sehari-hari, Ya, kalau udah dilakukan lagi gitu nah. cuman sekedar baik gitu. Iya, sekedar bisa gitu. Ya, mungkin itu beda sih. Mm-mm.